Jadi kalau pengalaman ya mungkin sejak kita lulus ya 2010 sampai sekarang sebenarnya banyak sih ya Mas kasus-kasus yang menarik ya menarik dalam artian bagus untuk menjadi pelajaran untuk kedepannya ya. Tapi ada juga kasus yang kita sendiri dalam ini kita harusnya pemeriksaan dalam tapi terkendala hanya cuma bisa luar, jadi kita tidak bisa mengungkap penyebab kematian, tapi sebenarnya kita ada mengarah, jadi kita harapkan ke otopsi mungkin ini lebih hasilnya lebih bagus gitu ya. Tapi karena tidak ada permintaan dari penyidiknya akhirnya ya putus di situ ya. Yang sulit mengidentifikasi ini rata-rata kasus di mana jenazahnya itu sudah tinggal tulang belulang, kemudian tidak ada korban yang melapor atau keluarga korban yang melapor. Jadi kita mau membandingkan, namanya identifikasi kan prinsipnya kan membandingkan hasil pemeriksaan kita dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh keluarga korban. Nah, itu akhirnya kan jenazahnya tidak bisa kita lapor. Seperti yang sekarang ya, lagi sekarang ini tuh kita dapat kiriman tengkorak dan sebagian masih ada kulit itu dari Prabumuli Barat. Nah, itu sampai sekarang tidak ada keluarga yang melapor baik ke kita maupun ke Polres Prabumuli. Kalau perasaan ya sebenarnya biasa-biasa saja. Cuman terkadang kita merasa bahwa ada rasa kasihan misalkan pada jenazah yang tidak ada identitas, kemudian ada keluarga yang mengurus, kemudian mengalami pembusukan, misalkan beberapa jenazah yang busuk. Kita kadang merasa, kalau kita mati nanti ya seperti ini kondisinya kan. Jadi istilahnya tuh kalau cantik ya kalau udah jadi mayat ya tidak cantik lagi. Seperti itulah kalau yang kita lakukan. Cuman karena tugas yang memang menjadi kewajiban kita ya, dengan kondisi apapun jenazah itu kita berusaha keras untuk ya tetap melakukan pekerjaan kita. Ya, pertama dokter forensiknya sedikit ya, karena mungkin secara pilihan itu tidak banyak yang memilih ya. Kalau masalah relatif lah ya, kalau masalah uangnya atau apa itu relatif ya. Kemudian karena ada sedikit yang memilih, jadi saya mungkin berkewajiban juga ya, apalagi di kepolisian itu membutuhkan tenaga dokter forensik. Jadi kalau sedikit kita seperti orang meninggal lah ya, kalau tidak ada yang menguburkan atau tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang mengurus jenazah, maka akan berdosalah seluruh orang di kampung itu atau di daerah situ. Jadi saya kira kita mengambil bagian sedikit mengenai kita dilihat apa tidak ya tidak menjadi masalah. Kalau pertanyaannya seperti itu ya terus terang sampai sekarang saya tidak pernah mengalami baik ya apapun lah ya, didatangi atau apa tidak pernah ya. Terus saya tidak tahu, yang jelas kita memperlakukan mereka baik jenazah dikenal apa dikenal itu seperti kita perlakukan seperti orang hidup. Jadi kita juga kalau Jawanya nuwun permisi izin gitu kan, kita perlakukan dia seolah-olah masih orang hidup yang bisa mendengar dan lain sebagainya. Jadi kita memperlakukan mereka itu dengan sopan, dengan baik, dengan perlakuan yang semestinya sebagai selayaknya manusia. Saya tidak pernah mengalami, baik di kamar mayatnya sendiri, misalkan di jam-jam ya mungkin jam-jam inilah ya, jam 12-an atau jam 11 malam ya. Sampai kita pun pernah sampai jam 3 pagi pun, baik kita otopsi atau kita pemeriksaan luar ya, maksudnya tidak pernah. Jadi bagi kami ya, kamar mayat itu ya tidak menakutkan, makanya kita
ruangan kamar mayanya kita ubah, tidak lagi warnanya tuh melulu putih, jadi kita rubah warna-warna yang kira-kira orang memandang ini tidak menyeramkan kamar jenazahnya. Umumnya gitu. Ya, untuk pesan mungkin untuk mengenai perlakuan jenazah, kita punya prinsip gini, kalau kita mau meminta perlakuan yang baik, maka kita harus juga berbaik dengan orang lain, walaupun nanti yang berbalik ke kita itu berbaik itu bukan orang itu. Nah, kalau kita berbuat baik terhadap jenazah yang dalam artian ngomong tidak, kemudian apalagi mengucap terima kasih juga tidak, yakinlah bahwa kita pun akan diperlakukan oleh orang lain. Nah, istilahnya berbalik seperti itu kan. Jadi kalau dengan perlakuan yang baik terhadap mereka, ya Tuhan kan tidak tidur kan. Jadi dia bisa juga membalas dengan cara yang lain. Cuman kita pun terus terang jangan juga berharap kita melakukan mereka agar kita dibaikin oleh orang lain. Namanya hidup pasti ada dua kutub kan, baik buruk, ada yang senang tidak senang, itu hal yang lumrah, jadi tidak jadi masalah.